Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina. ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudaraku sekalian rahimakumullah, dalam kesempatan ini insyaallah kita akan berdiskusi dalam satu kajian bertema rahasia usia 40 tahun. Tema ini tidak banyak berhubungan dengan akidah, juga tidak banyak berhubungan dengan fikih, tapi tema ini nyaris 100% berhubungan dengan tazkiyatun nafs. Jadi tema rahasia 40 tahun, usia 40 tahun lebih bersifat tema tazkiyatun nafs. Allah Subhanahu wa taala Maha Besar, dan semua yang diucapkan oleh yang Maha Besar pasti sangat besar. Di antara hal yang diucapkan dan difirmankan oleh Allah adalah usia 40 tahun. Seandainya tidak karena sebuah rahasia besar, tidak mungkin Allah angkat bicara tentang usia 40 tahun. Namun apabila yang Maha Agung dan Maha Besar angkat bicara tentang usia 40 tahun, berarti usia 40 tahun tersebut syarat dengan rahasia, syarat dengan nilai. Satu-satunya angka usia yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran hanya usia 40 tahun saja. Allah sebutkan masa anak-anak tanpa menyebutkan angka. Allah sebutkan usia produktif tanpa menyebutkan angka. Dalam surat Ar-Rum misalnya Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqullahu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan kalian berawal dari lemah, kemudian
usia lemah kalian berubah menjadi quwwah, usia kekuatan dan produktif. Kemudian usia kekuatan dan produktif kalian kembali turun kepada usia lemah. Perhatikan dalam ayat pada surat Ar-Rum ini, Allah tidak menyebutkan angka. Jadi satu-satunya angka usia dalam Al-Quran hanya angka 40 saja. Jemaah sekalian, usia 40 tahun Allah sebutkan pada ayat 15 dalam surat Al-Ahqaf. Ayat 15 dalam surat Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Dan kami berwasiat kepada setiap manusia agar berbuat baiklah kepada orang tua. Perhatikan, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua adalah wasiat Allah. Kalau berbakti kepada orang tua hanya naluri seorang anak, naluri ini akan kalah dengan tantangan. Karena orang tua kita yang telah sampai di usia sepuh relatif sebuah tantangan. Ada kesulitan-kesulitan tersendiri berbakti kepada orang tua. Maka bakti kepada orang tua lebih dari sekedar naluri seorang anak, adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang saya hormati, kalau naluri seorang anak telah lemah untuk berbakti, maka jangan gunakan naluri itu untuk berbakti. Naluri itu perasaan, dan perasaan itu sering tidak memberikan Anda kekuatan. Seolah melalui ayat ini Allah mengatakan, berbaktilah kepada orang tuamu, karena berbakti itu wasiat Allah. Dan jangan berbakti hanya karena dorongan naluri seorang anak. Wassaynal insan, dan kami memberikan wasiat kepada setiap manusia bil walidayhi ihsana, agar berbuat baik kepada orang tua. Perhatikan ayat ini baik-baik. Allah menginginkan bakti Anda kepada orang tua adalah bakti ihsan. Bakti ihsan. Karena ada dua kebaikan. Yang pertama adil, yang kedua ihsan. Dua-duanya kebaikan. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, "Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan." Allah memerintahkan kalian dua kebaikan. Kebaikan adil dan kebaikan ihsan. Kalau Anda memberi kepada seseorang yang memberi kepada Anda, ini namanya kebaikan adil. Tapi kalau Anda memberi dua kali kepada seseorang yang memberi Anda satu kali, ini dinamakan pemberian ihsan. Ini dinamakan kebaikan ihsan. Ayat 15 dalam surat Al-Ahqaf,
tidak memerintahkan Anda berbakti kepada orang tua dengan bakti berbentuk adil, tetapi dengan bakti berbentuk ihsan. Yang artinya, sebelum Anda berbakti dalam bentuk ihsan, Anda tidak dinamakan berbakti. Tapi apabila Anda telah berbakti pada level ihsan, di titik itulah Anda dinamakan berbakti. Orang tua pernah membawa Anda umroh 1 kali. Setelah Anda mandiri, Anda pun membawa orang tua Anda umroh 1 kali. Anda melakukan kebaikan pada level adil. Anda tidak dinamakan orang yang berbakti. Kebaikan untuk orang tua dinamakan birrul walidain, dinamakan bakti apabila kebaikan Anda kepada orang tua berada pada level ihsan. Jadi kalau 1 kali orang tua mengajak Anda umrah, ajaklah dia 2 kali, ajaklah dia 3 kali. Ini namanya ihsan. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami berwasiat kepada setiap manusia agar berbaktilah kepada orang tua dengan kebaktian pada level ihsan. Kemudian Allah berfirman memberikan penjelasan, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Awalilah bakti itu terhadap seorang ibu. Kenapa? Ada 2 alasan. Alasan yang pertama, ibu lebih lemah dibandingkan ayah. Berbuat baik kepada yang lemah lebih utama daripada berbuat baik kepada yang kuat. Anda bersedekah kepada orang miskin lebih mulia daripada Anda bersedekah kepada orang kaya. Maka berbakti kepada seorang ibu harus mendahului bakti kepada seorang ayah, karena bakti kepada ibu lebih agung, lebih utama. Alasan pertama, karena ibu lebih lemah dibandingkan ayah. Alasan yang kedua, Allah berfirman, hamalathu ummuhu kurhan. Karena seorang ibu telah mengandungnya dalam keadaan susah payah. Wa wada'athu kurhan. Dan seorang ibu pun melahirkan dengan susah payah. Wa fisaluhu 30 syahra. Kemudian menyusuinya selama 2 bulan, selama 2 tahun. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Usia kandungan ditambah lagi dengan menyusui minimal selama 30 bulan. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berikan hak anak untuk menyusui selama 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Ibu-ibu, kata Allah, hendaklah menyusui anak selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Jadi Allah berikan setiap anak hak untuk mendapatkan ASI selama 2 tahun. Dan Allah berikan setiap ibu kewajiban memberi ASI selama 2 tahun.
Seakan Allah memberikan Anda satu isyarat, jangan ada kelahiran sebelum berlalu 2 tahun. Sebab kalau terjadi kelahiran setahun dari kelahiran yang pertama, artinya anak pertama Anda tidak mendapatkan hak ASI selama 2 tahun. Tunda kelahiran yang kedua sampai yang pertama sempurna mendapatkan ASI selama 2 tahun. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Seorang ibu mengandung dan menyusui selama 30 bulan. Selama 30 bulan. Mengandung plus menyusui sama dengan 30 bulan. Kenapa muncul angka 30 bulan ini? Jemaah sekalian, menyusui tadi 2 tahun berarti 24. Ayat ini menunjukkan bahwa usia minimal kehamilan adalah 6 bulan. Karena Allah mengatakan seorang ibu mengandung dan menyusui selama 30 bulan. Ali radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan usia minimum kelahiran, usia minimum kandungan adalah 6 bulan. Karena kalau 30 bulan dibagi ASI selama 24 bulan, sisanya 6 bulan. Maka usia kehamilan minimal 6 bulan. Jadi kalau ada seorang wanita melahirkan dengan usia kehamilan 6 bulan, Anda tidak punya hak menuduh selingkuh ataupun zina. Karena Al-Quran pada ayat 15 menegaskan bahwa usia minimal kandungan seorang wanita adalah 6 bulan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Seorang ibu mengandung plus menyusui selama 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu, sampailah anak ini di usia dewasa 18 tahun, wa balagha 40 sanah, perjalanan waktu semakin jauh hingga sang anak tiba di usia 40 tahun. Allah berfirman, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Setelah anak yang telah dilahirkan tadi berusia 40 tahun, barulah ia berdoa, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Imam Syaukani rahimahullah di dalam tafsir beliau menegaskan, setiap orang yang telah mencapai usia 40 tahun atau lebih, hendaklah lebih banyak membacakan doa ini. Jadi beliau mengatakan doa ini doa khas usia 40 tahun lebih. Mudah-mudahan Anda sudah hafal. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Anda bacakan selesai salat malam, selesai salat 5 waktu,
dan bahkan tidak terlarang Anda bacakan dalam sujud sepanjang Anda bukan seorang imam. Sebab kalau Anda seorang imam, kewajiban Anda adalah meringkas doa, dan doa ini relatif panjang. Dan imam, kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Muhadzab, seorang imam makruh membaca doa yang relatif panjang menjelang salam ataupun di waktu sujud. Tapi kalau Anda sholat sendiri, panjangkan saja, enggak jadi masalah. Rabbi auzi'ni, ya Allah berikan aku ilham, an ashkura ni'matak, agar aku selalu bersyukur atas nikmatmu. Jamaah sekalian, terkadang hati kita ini tidur, sehingga banyak yang terabaikan. Maka di dalam doa ini kita minta kepada Allah agar Allah menjatuhkan ilham ke dalam hati. Ya Allah, jatuhkan ke dalam hati ini ilham. Ilham yang menggerakkan, ilham yang menyadarkan, ilham yang memotivasi. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ilham yang menggerakkan aku, memotivasi aku, mendorong aku agar bersyukur terhadap setiap nikmatmu. Ini permintaan pertama bagi orang yang berusia 40 tahun. Minta kepada Allah ilham untuk bersyukur. Kenapa demikian? Apabila perjalanan usia telah sampai pada angka 40, berarti Anda telah melewati usia yang lebih panjang. Kalau usia biasa manusia wafat 60-70 tahun, artinya Anda telah menghabiskan 2/3, hampir 2/3 dari usia. Sehingga yang tersisa untuk Anda lebih sedikit dibandingkan yang telah berlalu. Oleh karena yang telah berlalu sudah sangat panjang, maka mintalah syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, berikan aku syukur atas nikmatmu. Perjalanan usia sudah sampai di angka 40. Masa yang telah berlalu jauh lebih panjang daripada yang sisa. Ya Allah, berikan aku syukur. Yang berlalu sudah sangat panjang sekali, berikan aku syukur. An ashkura ni'matak, bersyukur atas nikmatmu. Jamaah sekalian, ada 2 nikmat Allah untuk setiap kita. Nikmat pertama, nikmat Allah melalui ikhtiar. Nikmat yang kedua, nikmat Allah yang memang langsung dari Allah tanpa ikhtiar Anda. Kalau Anda berbisnis, lalu Anda mendapatkan keuntungan 1 miliar, itu nikmat Allah melalui ikhtiar. Tapi bahwa Anda bisa melihat, itu nikmat yang langsung dari Allah tanpa ikhtiar. Rata-rata manusia melakukan syukuran untuk nikmat yang diperoleh melalui ikhtiar. Saya kira Anda nggak pernah menemukan seseorang yang melakukan syukuran atas nikmat yang langsung dari Allah. Syukuran karena mata saya masih bisa melihat. Syukuran karena lidah saya masih bisa berbicara. Padahal jamaah sekalian, nikmat yang Anda miliki karena ikhtiar, nikmat yang sangat murah. Dan nikmat yang langsung dari Allah tanpa ikhtiar adalah nikmat yang sangat mahal. Tapi entah apa yang terjadi,
kita berikan syukur untuk nikmat dari ikhtiar, dan kita nyaris tidak bersyukur untuk nikmat yang langsung dari Allah tanpa ikhtiar. Kenapa lebih mahal? Kenapa nikmat yang Anda peroleh melalui ikhtiar lebih murah? Jemaah sekalian, semua nikmat yang sampai kepada Anda melalui ikhtiar, apabila hilang akan ada ganti. Uang 1 miliar Anda hilang, 2-3 bulan akan ada ganti. Tetapi nikmat yang langsung dari Allah, pandangan, pendengaran, fikiran yang waras, apabila ini hilang, siapa yang bisa mengganti? Semisal mata seseorang buta, siapa yang bisa mengembalikan penglihatan? Misalkan Allah cabut akal sadar sehingga seseorang menjadi gila, siapa yang bisa mengembalikan kesadaran kembali? Misalkan Allah cabut kemampuan berbicara melalui satu penyakit, siapa yang bisa memberikan Anda kemampuan berbicara? Allahu Akbar. Di titik ini kita telah jatuh kepada satu kesalahan fatal, bahwa kita lebih menghargai nikmat yang Allah berikan melalui ikhtiar, padahal itu sangat murah. Sementara kita cenderung abai terhadap nikmat yang langsung dari Allah tanpa ikhtiar kita, padahal itu sangat mahal. Ini kesalahan fatal. Makanya di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Penyayang, Allah ajarkan kita doa untuk mendapatkan syukur. Ingat, Anda menjadi bersyukur bukan karena Anda bertakwa, bukan karena Anda pintar agama, tetapi syukur Anda adalah pemberian Allah. Meski seseorang faham agama, namun Allah tidak memberinya syukur, niscaya ia tidak akan bersyukur hanya karena dia faham agama secara mendalam. Agar Anda tahu bahwa syukur adalah pemberian Allah, makanya Anda dituntut untuk meminta syukur. Selesai salat 5 waktu, Nabi SAW ajarkan agar Anda pun minta syukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jemaah sekalian, ulama-ulama kita mengatakan ibadah yang tidak mungkin bisa dilakukan manusia adalah syukur. Tidak mungkin bisa manusia melakukan syukur. Manusia bisa melakukan sedikit syukur, tapi untuk bersyukur dalam arti yang sempurna nggak mungkin. Kenapa? Pertama, bukankah nikmat Allah Anda nggak bisa hitung? Kalau nikmat Allah hanya 1000 kali Anda bersyukur dan selesai. Tapi kalau nikmat Allah tidak bisa Anda hitung, berapa kali Anda bersyukur untuk nikmat yang nggak terhitung? Alasan yang kedua Anda nggak bisa bersyukur, ketika Anda bersyukur atas satu nikmat, nikmat itu bertambah. Anda bersyukur lagi, bertambah lagi. Kapan Anda bisa bersyukur? Alasan yang ketiga, kenapa manusia nggak ada yang mampu bersyukur? Karena syukur Anda atas sebuah nikmat adalah nikmat yang membutuhkan syukur juga. Syukur Anda atas satu nikmat, syukur ini pun nikmat yang membutuhkan syukur juga. Jadi Anda jangan berpikir Anda bersyukur atas nikmat, justru syukur Anda ini pun nikmat yang membutuhkan syukur.
Dalam riwayat Israiliyat, Anda tidak wajib membenarkan, tapi Anda pun tidak boleh mendustakan. Ambil riwayat ini dan pelajari. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Daud, Daud adalah seorang nabi, Daud adalah seorang rasul, Daud adalah mantan panglima, dan akhirnya Daud seorang raja. Kemudian Daud dianugerahi anak seorang rasul bernama Sulaiman. Daud memiliki istri sebanyak 100 orang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Daud, halla syakartani, wahai Daud, tidakkah engkau bersyukur kepada aku? Daud alaihi salam menjawab, ay Rabbi, kaifa ashkuruka wa syukri laka ni'matun taqtadi syukra. Nabi Daud menjawab, ya Allah, aku bingung bagaimana bersyukur kepadamu, karena syukur itu pun nikmat yang membutuhkan syukur juga. Saya nggak mampu bersyukur, ya Allah. Allah berfirman, al-ana syakartani ya Daud. Wahai Daud, kalau kamu sadar nggak mampu bersyukur, berarti kamu telah bersyukur. Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah meminta syukur. Allah Subhanahu wa ta'ala menyanjung Nabi Nuh dengan syukur. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh, kata Allah, adalah seorang hamba yang bersyukur. Coba Anda renungkan ayat kedua dalam surat Al-Isra ini. Nabi Nuh, Allah berikan usia 950 tahun berdakwah, yang masuk Islam dan ikut beliau hanya belasan. 20 orang pun tidak sampai. Tapi kecewakah Nabi Nuh alaihissalam? Tidak. Allah mengatakan, innahu kana abdan syakura. Nuh adalah seorang hamba yang bersyukur. Kalau Nuh seorang raja, tugasnya sebagai rasul menghasilkan pengikut miliaran, mungkin kata-kata Allah tentang Nuh abdan syakura masuk akal. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana Anda menempatkan abdan syakura pada kehidupan Nabi Nuh, sementara perjalanan dakwah beliau hanya menghasilkan belasan pengikut saja? Jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Mujahid rahimahullah menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan Nabi Nuh alaihi salam tidak pernah mencicipi nikmat Allah kecuali dengan alhamdulillah. Ketika bangun ternyata kaki masih bisa berjalan, beliau mengatakan alhamdulillah. Saat mengambil baju, ini nikmat Allah, alhamdulillah. Saat memandang masih bisa melihat, ini nikmat Allah, alhamdulillah. Nuh alaihi salam tidak pernah mencicipi nikmat Allah kecuali dengan alhamdulillah. Maka Allah berfirman, innahu kana abdan syakura. Jemaah sekalian, Anda tahu kenapa Anda sering gelisah? Anda sering bersedih? Karena Anda kurang banyak bersyukur dengan nikmat, kurang banyak bergembira dengan nikmat. Gembira Anda terhadap nikmat sangat sedikit, makanya Anda bertemu dengan kegelisahan. Seandainya Anda lebih banyak gembira atas nikmat, gembira yang banyak membuat Anda enggak menemukan gelisah dan sedih dalam hidup. Tapi qadarullah, gembira kita atas nikmat sangat sedikit. Dampaknya Anda pun bertemu dengan banyak kesedihan, Anda pun bertemu dengan banyak ketakutan. Jemaah sekalian, kembali sedikit, gembira Anda atas nikmat relatif hanya untuk nikmat
yang Anda peroleh dengan ikhtiar. Anda bekerja dan sungguh-sungguh lalu Anda dapat bonus 50 juta. Di sini Anda bergembira. Dalam perjalanan karir, dalam setahun misalnya Anda naik jabatan 2 level, di situ Anda bergembira. Kalau Anda hanya membatasi kegembiraan untuk nikmat-nikmat yang datang dari ikhtiar, sedikit gembira Anda. Oleh sebab itu mulai sekarang jamaah sekalian, berikan kegembiraan yang lebih besar, yang lebih banyak. Allah mengatakan nikmat untuk kalian gak bisa terhitung. Berarti jumlah kegembiraan Anda pun kegembiraan yang tidak terhitung. Seandainya Anda gembira, niscaya kalaupun kesedihan, ketakutan, kegelisahan datang, dia akan datang dan tidak akan membuat Anda stres dan tertekan. Masya Allah, Anda bangun balik pagi, Anda bangun pagi hari, Masya Allah mata Anda masih bisa melihat. Gembiralah untuk mata Anda yang bisa melihat itu. Anda berjalan, Masya Allah kaki Anda sehat, tidak seperti kawan yang kemarin bangun ternyata sudah stroke. Jemaah sekalian yang saya hormati, ibadah yang sangat khas bagi orang yang telah sampai di usia 40 adalah syukur. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan setiap orang yang telah sampai di usia 40 tahun hendaknya lebih banyak bersyukur. Hendaknya lebih banyak bersyukur. Sekali lagi, karena nikmat Allah yang telah Anda gunakan sudah sangat banyak. Usia yang telah Anda gunakan 2/3, yang tersisa untuk Anda hanya 1/3 lagi. Banyak-banyaklah bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, berikan aku syukur atas setiap nikmatmu. Yang kedua, apabila Anda telah sampai di usia 40 tahun, maka mintalah syukur yang kedua. Wa ala walidayya. Ya Allah, berikan aku syukur terhadap kedua orang tuaku. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, kata beliau, Allah menggandengkan syukur kepadanya dengan syukur kepada orang tua, karena Allah tidak menerima syukur kepadanya sebelum Anda bersyukur kepada orang tua. Nikmat Allah untuk Anda tidak terhitung, dan nikmat terbesar untuk Anda setelah Allah adalah nikmat dari orang tua. Nikmat Allah tidak terhitung, dan nikmat terbesar untuk Anda setelah nikmat dari Allah Azza wa Jalla adalah nikmat orang tua. Maka di usia 40 tahun Allah mengatakan bersyukurlah kepada orang tua. Jemaah sekalian, kenapa tuntutan syukur kepada orang tua datang di usia 40 tahun? Karena di usia 40 tahun Anda melihat perubahan. Anda melihat perubahan kehidupan. Perubahan yang pertama, mata Anda yang tadinya bebas melihat, di usia 40 tahun Anda mulai mengenakan kacamata plus. Rambut Anda yang tadinya hitam, di usia 40 tahun mulai ditumbuhi rambut-rambut putih. Sebelum usia 40 tahun semua persendian Anda sehat, gerakan tubuh Anda lincah. Begitu sampai di usia 40 tahun, persendian Anda mulai keropos. Satu persatu penyakit permanen ada dalam tubuh Anda. Di usia 40 tahun, tentu Anda telah menikah. Anda pun telah memiliki anak yang menikah juga. Karena idealnya Anda menikah di usia 25 tahun. Jemaah sekalian, maka di usia 40 tahun
Anda mulai melihat anak laki-laki pergi merantau, anak perempuan pergi menikah, dan Anda kembali sepi. Anda melihat perubahan yang sangat dahsyat ini. Perubahan dalam fisik, mata Anda mulai tidak melihat lagi dengan baik, rambut Anda mulai ditumbuhi uban, tulang belulang Anda mulai rapuh. Ini perubahan secara fisik. Perubahan secara keluar rumah tangga, Anda mulai melihat anak bujangan izin pergi merantau, Anda mulai melihat anak gadis Anda izin pergi menikah. Di usia 40 tahun Anda benar-benar menjadi orang tua. Di saat itulah jemaah sekalian, Anda pun ingat dengan orang tua. Di usia Anda menikah 25 tahun, 30 tahun Anda punya anak satu, Anda belum merasakan orang tua yang sesungguhnya. Karena tubuh Anda masih kuat, anak-anak masih ada di kanan kiri Anda. Tapi di usia 40 tahun, tubuh Anda mulai menurun, anak-anak mulai pergi. Di situ Anda merasakan diri Anda benar-benar tua. Dan di saat itulah Anda mulai ingat dengan orang tua, ayah dan ibu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya." Ya Allah, di usia 40 tahun berikan aku syukur atas nikmat-Mu, dan berikan aku syukur atas kebaikan kedua orang tuaku. Jemaah sekalian yang saya hormati, semua manusia menyayangi Anda karena kebaikan. Begitu Anda tidak baik lagi, semua manusia akan menjauhi, akan meninggalkan Anda. Istri Anda sekalipun menerima Anda karena Anda baik. Maka begitu Anda tidak baik, istri Anda akan gugat cerai. Saudara Anda, teman Anda, semua manusia dalam kehidupan Anda menerima Anda hanya karena Anda baik. Dan mereka mendapatkan untung dari kebaikan itu, maka mereka menerima Anda. Satu-satunya manusia yang menerima Anda, baik dan buruknya Anda, hanya orang tua. Ayah Anda, terkhusus ibunda Anda. Dua manusia ini menerima Anda dengan segala kebaikan Anda, juga dengan segala kekurangan Anda. Subhanallah, bahkan di depan orang tua nyaris kita nggak punya kekurangan, walau kekurangan itu sangat banyak. Orang tua selalu menyanjung, ayah dan ibu selalu memuji, sehingga dari keduanya kita pelajari jiwa besar. Seseorang bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, ibuku tua dan buta. Akulah yang memandikannya, akulah yang membawanya qada hajat, akulah yang menyuapinya, akulah yang menggendongnya kemanapun dia mau. Wahai Amirul Mukminin, apakah aku telah membalas kebaikan ibuku?" Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Tidak, kau belum membalas kebaikan ibumu. Ibumu memandikanmu, menyuapimu, membersihkanmu saat qada hajat, sambil ibumu mengharapkan usia panjang untukmu. Tapi engkau melakukan itu kepada ibumu sambil engkau berharap ibuku segera selesai." Ibumu membersihkanmu, menyuapimu sambil ia harapkan kau usia panjang, tapi kau melakukan itu justru di usia ibumu yang sudah tua. Yang kau lakukan sama dengan yang kau dilakukan oleh ibumu. Perbedaannya, ibumu melakukan apa yang kau lakukan dengan fikiran semoga engkau panjang usia, sementara engkau melakukan itu untuk ibumu justru di ujung usia ibumu. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kau memang melakukan apa yang dilakukan ibumu, tapi nilainya jauh di bawah apa yang dilakukan oleh ibu.
Seorang laki-laki datang dari Khurasan. Khurasan itu satu kota di Iran. Menggendong ibunya dari Khurasan sampai di Mekah. Sampai di Mekah, dia menggendong ibunya melakukan manasik haji. Ke Mina tanggal 8 hari Tarwiyah. Dari Mina gendong ibu lagi ke Arafah. Dari Arafah gendong ibu lagi ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah gendong ibu ke Mina. Dari Mina gendong ibu lagi ke Makkah melakukan tawaf ifadah. Lalu dari Makkah gendong ibu lagi ke Mina untuk melakukan lontar jumrah 3 hari berturut-turut. Setelah itu laki-laki ini menjumpai Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, wahai Abdullah, aku menggendong ibuku dari Khurasan sampai ke Makkah. Dan aku pun menggendong ibuku selama hari-hari manasik haji. Apakah aku telah membayar kebaikan ibuku? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, satu pembukaan ibumu saat melahirkan pun belum kau bayar dengan apa yang kau lakukan. Seorang ibu berjuang untuk melewati pembukaan hingga akhirnya Anda lahir. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, engkau berjalan kaki menggendong ibu dari Iran ke Mekah. Engkau berjalan kaki menggendong ibu selama proses manasik haji untuk membayar satu pembukaan ibu melahirkanmu pun belum cukup.